Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'ini ala umurid dunia waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat rahmat dan taufiknya lah sehingga saya dapat menyelesaikan tugas middle test mata kuliah sejarah dakwah dalam bentuk video math mapping. Pada video kali ini ada 6 bab atau 6 materi yang akan saya bahas. Yang pertama ada tentang pengertian, ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah. Yang kedua ada setting sosial bangsa Arab sebelum Islam. Yang ketiga ada konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah SAW. Yang keempat ada sejarah dakwah Rasulullah SAW. Yang kelima ada dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Dan yang keenam atau yang terakhir ada dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan yang lebih dalam, maka perkenalkan dulu saya Muhammad Amin dengan nomor induk mahasiswa 220104010055 sebagai mahasiswa Starta 1 Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dari lokal KPI 22B. Dan di samping saya ada Ibu Rizkiatul Hasanah Esos Emsos selaku dosen pengampu mata kuliah sejarah dakwah. Untuk lebih lanjut ke dalam materi yang akan saya sampaikan, perlu kita ketahui dulu. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, secara etimologi, sejarah adalah silsilah, asal-usul atau keturunan. Sedangkan menurut terminologi, sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa yang lampau. Sedangkan dakwah menurut Amin Rais adalah usaha rekonstruksi masyarakat yang masih mengandung unsur-unsur jahil agar menjadi masyarakat Islami. Dengan demikian, definisi sejarah dakwah sebagaimana yang dikemukakan Harjani Hefni dan Wahyu Ilahi dalam bukunya Pengantar Sejarah Dakwah adalah peristiwa masa lampau umat manusia dalam upaya mereka menyeru, memanggil dan mengajak umat manusia kepada Islam, serta bagaimana reaksi umat yang diseru dan perubahan-perubahan apa yang terjadi setelah dakwah digulirkan, baik langsung maupun tidak langsung. Hampir sama dengan definisi yang saya sebutkan tadi, Samsul Munir Amin dalam bukunya Sejarah Dakwah memberikan definisi sejarah dakwah yaitu peristiwa masa lampau umat Islam untuk menyampaikan pesan-pesan agama Islam kepada orang lain dan apa yang terjadi setelah dakwah dilakukan. Jadi, apa tuh sejarah dakwah? Jadi, dapat disimpulkan bahwa sejarah dakwah adalah seluruh aktivitas dakwah yang telah dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok muslim pada saat tertentu dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada math mapping yang lebih rinci mengenai yang akan saya bahas selanjutnya. Yang pertama yaitu ada pengertian ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah yang memuat poin. Yang pertama yaitu pengertian sejarah dakwah, yang kedua sumber sejarah dakwah, yang ketiga ruang lingkup sejarah dakwah, yang keempat fungsi sejarah dakwah, dan poin yang kelima ada objek sejarah dakwah. Terus pada bab yang kedua tentang setting sosial bangsa Arab sebelum Islam yang memuat poin peradaban Romawi Timur. Yang kedua
memuat poin peradaban Persia, dan yang terakhir ada poin peradaban Arab Jahiliyah. Terus lanjut ke bab yang ketiga atau materi yang ketiga tentang konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memuat 3 poin. Yang pertama ada poin konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah. Yang kedua ada tahapan tazkib, tafa'ul, dan isti'lam al-hukumi. Dan poin yang terakhir ada metode dakwah Rasulullah. Terus lanjut ke materi yang keempat atau bab yang keempat tentang sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memuat 2 poin, yaitu dakwah Nabi di kota Mekah dan dakwah Nabi di kota Madinah. Terus lanjut ke materi yang kelima atau bab yang kelima tentang dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin yang memuat 3 poin. Dakwah masa Khulafaur Rasyidin, terus ada perkembangan dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin, dan yang ketiga ada ciri-ciri dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. Terus lanjut kepada materi yang keenam, yaitu dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah yang memuat 2 poin, yaitu tentang perkembangan dakwah di Damaskus dan perkembangan dakwah di Andalusia. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita masuki kepada materi yang pertama atau bab yang pertama, yaitu pengertian ruang lingkup fungsi sejarah dakwah. Langsung saja kita masuki pada poin yang pertama, yaitu pengertian sejarah dakwah. Menurut Wahyu Ilahi dan Harzani Hefni Polah, sejarah dakwah dapat diartikan sebagai peristiwa masa lampau, dinamika umat manusia dalam upaya menyeru, memanggil, dan mengajak umat manusia kepada Islam, serta bagaimana reaksi umat yang diseru, perubahan-perubahan apa yang terjadi setelah dakwah digulirkan, baik langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan definisi sejarah dan dakwah menurut para ahli tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa sejarah dakwah adalah segala peristiwa atau kejadian yang abadi, unik, dan penting yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia dalam mengajak, menyuruh, serta memanggil manusia kepada Islam dalam bentuk lisan, tulisan, dan perbuatan atau aksi sosial, serta pribadi maupun kelompok seperti lembaga, agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia wal akhirat. Nah, terus lanjut kepada poin yang kedua, yaitu sumber sejarah dakwah. Sumber sejarah dakwah terbagi kepada 2, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber pokok atau utama yang paling dekat dengan kebenaran proses sejarah dakwah. Sumber primer ini bisa berasal dari orang yang berfungsi sebagai pelaku sejarah dakwah itu, atau bisa juga lewat penelusuran ke lokasi peninggalan-peninggalan maupun tulisan-tulisan para peneliti sebelumnya yang dibukukan yang berbicara dalam konteks sejarah dakwah. Beberapa sumber primer itu juga tingkat kebenarannya berbeda satu dengan yang lainnya. Sumber primer merupakan sumber tambahan yang bersifat menguatkan sumber primer. Lebih sistematis, sumber sejarah dakwah terbagi 2, sumber tertulis dan sumber tak tertulis. Sumber tertulis sering disebut juga data sejarah. Perkataan atau data merupakan bentuk jamak dari kata tunggal, yaitu datum dalam bahasa Latin, yang artinya pemberitaan. Data sejarah itu sendiri berarti bahan sejarah yang memerlukan pengolahan, penyeleksian, dan pengkategorian. Sejumlah sumber yang tersedia pada dasarnya adalah data verbal, sehingga membuka kemungkinan bagi peneliti sejarah untuk memperoleh pengetahuan tentang berbagai hal. Adapun sumber tertulis sejarah dakwah adalah pertama, dokumen maupun buku-buku. Sumber tertulis sejarah dakwah disesuaikan dengan objek kajiannya. Jika objek kajian sejarah dakwah pada masa Rasul dan sahabat misalnya,
Sumber tertulisnya selain Al-Quran juga yang terpenting adalah hadis Rasulullah SAW. Hadis Rasul banyak menceritakan perjalanan dakwah yang dilakukan Rasulullah beserta sahabat semasa hidupnya. Di samping itu juga buku-buku yang memuat sejarah Rasulullah, sahabat dan tabi'in. Sumber tertulis sejarah dakwah terutama menyangkut zaman pertengahan dan pra-modern dan modern. Pada umumnya diperoleh dari buku-buku yang diterbitkan. Kedua, autobiografi, baik yang bersifat komprehensif, tipikal maupun yang diedisikan. Ketiga, surat pribadi, misalnya terdapat hubungan dengan lembaga sosial, tata susila, dan adat istiadat yang tercermin dalam bahasa surat itu. Keempat, surat kabar. Kelima, dokumen pemerintah, cerita roman, internet, dan sebagainya. Maka, bila dikaitkan dengan sumber sejarah dakwah, maka dibutuhkan beberapa ilmu dasar dalam menjelaskan sejarah dakwah. Di antaranya, ilmu paleografi atau tulisan kuno, diploma atau penyelidikan dokumen tertulis, epigrafi, yaitu tulisan pada monumen atau kuburan kuno, kronologis atau kesatuan waktu, sigilografi atau sigil yang digunakan para raja, heraldik atau simbol pada stempel, numismatika atau mata uang, serta ilmu genealogi atau asal-usul dan silsilah. Sedangkan ilmu bantu lainnya dalam memahami perilaku manusia diperlukan ilmu sosiologi, antropologi, arkeologi, dan ilmu sejarah. Ilmu sejarah membahas tentang kejadian masa lampau yang membahas para tokoh yang mempunyai pengaruh ilmu sejarah, dipelajari dan diambil nilai positifnya dan dikembangkan. Terus kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu ruang lingkup sejarah dakwah. Ruang lingkup sejarah dakwah terdiri dari 3 macam. Ruang lingkup bentuk dakwah, ruang lingkup unsur-unsur dakwah, ruang lingkup waktu dan tempat. Yang pertama, ruang lingkup bentuk dakwah membagi dakwah kepada 3 bagian, yaitu dakwah dengan perkataan atau dakwah bil lisan. Yang kedua ada dakwah dengan tulisan atau dakwah bil khitabah, dan yang ketiga ada dakwah dengan perbuatan atau dakwah bil hal. Ruang lingkup unsur-unsur dakwah terdiri dari da'i, mad'u, metode, media, dan tujuan. Ruang lingkup waktu dan tempat dimaksudkan bahwa dari segi waktu yang dikaji sejarah dakwah adalah sejak masa Rasulullah SAW pada masa kini. Dan adapun peristiwa sejarah dakwah adalah semua yang telah terjadi walau masih dalam hitungan menit. Sedangkan ruang lingkup tempat sejarah dakwah adalah di mana saja proses sejarah dakwah dari timur ke barat dan dari utara ke selatan. Sejarah dakwah tidak hanya mengkaji atau menganalisa kembali sejarah-sejarah dakwah yang telah dibukukan oleh para sejarawan masa lalu. Lebih dari itu, dituntut untuk mencari, meneliti secara terus-menerus sejarah dakwah yang belum terungkap dan bahkan belum ditemukan data-datanya yang ditulis dalam sebuah buku, artefak maupun hasil pengalaman empiris para peneliti. Belum tertulis dalam sebuah buku bukan berarti sejarah dakwah di sana tidak ada, demikian juga sebaliknya. Di sisi lain ada 2 pendapat besar tentang ruang lingkup sejarah dakwah. Pertama, secara umum bahwa ruang lingkup dakwah dimulai sejak zaman Nabi Nuh. Hal itu dijelaskan dengan ditemukannya ajakan-ajakan Nabi Nuh dalam Al-Quran agar umatnya menyembah Allah. Demikian juga nabi-nabi sesudahnya. Kedua, secara khusus, terlebih bila dikaitkan dengan dakwah Islamiyah pada dakwah, maka dakwah dimulai sejak Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan rasul sampai dengan dakwah di masa kini atau di masa modern. Samsul Munir menjelaskan ruang lingkup dimulainya dakwah
Pendapat pertama dimulai sejak zaman Nabi Adam alaihissalam yang ditandai dengan ajakan mentauhidkan Allah, sedangkan pendapat kedua dimulai sejak zaman Rasulullah SAW. Sedangkan ruang lingkup kajian sejarah dakwah menurut beliau terbagi jadi 5. Yang pertama yaitu mengkaji subjek dakwah, dalam hal ini para rijalud dakwah. Yang kedua, metode dakwah yang mengkaji bagaimana cara menyampaikan dakwah. Yang ketiga, media dakwah, apa media yang digunakan dalam berdakwah. Yang keempat, materi dakwah, yakni apa yang dibahas dan disampaikan dalam berdakwah. Dan yang kelima, objek dakwah, siapa yang menjadi sasaran dakwah. Terus kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu objek sejarah dakwah. Sesuatu dapat dikatakan sebagai ilmu manakala memiliki objek material dan objek formal. Demikian pula sebaliknya. Jika tidak ada objek material dan formal, maka tidak bisa dikatakan sebagai disiplin ilmu. Adapun yang menjadi objek material sejarah dakwah adalah dakwah mencakup semua unsur dakwah, sedangkan objek formalnya adalah sejarah dakwah yang pernah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai saat ini, dianalisis sejarahnya dengan berupaya mengetahui apa yang bagaimana dakwahnya, kenapa demikian, di mana tempatnya, kapan terjadi, dan apa tujuannya. Sejarah dakwah juga mencari tahu perjalanan dakwah, mulai dari dai yang berperan, siapa yang menjadi sasaran dakwahnya, bagaimana pola dan metodenya, apa sarana yang digunakan, apa hambatan dan tantangan, serta bagaimana hasilnya. Keseluruhan proses sejarah dakwah tersebut dihubungkan dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Sebagaimana yang disarankan Gotthold tentang isi sejarah, maka dapat disimpulkan bahwa pada sejarah dakwah harus diungkapkan dimensi geografis yang menyangkut di mana sejarah dakwah terjadi, dimensi biografis siapa pelaku sejarah dakwah, dimensi kronologis di mana atau kapan sejarah dakwah terjadi, dan dimensi fungsional apa fungsi sejarah dakwah yang terjadi. Sekarang kita masuki kepada poin yang terakhir atau poin yang kelima, yaitu fungsi sejarah dakwah. Sejarah dakwah sangat penting diketahui oleh para dai yang ingin mengemban risalah kenabian. Dengannya para dai bercermin. Adapun fungsi mempelajari sejarah dakwah antara lain untuk mengetahui bagaimana strategi perjuangan para rasul dan kegigihan mereka dalam menyebarkan dakwah. Yang kedua, mengidentifikasi penyakit umat setiap zaman dan bagaimana mencari jalan keluar dari penyakit tersebut. Terus menentukan sikap dalam berdakwah dengan bercermin dari sejarah yang benar. Selanjutnya mengetahui faktor kemajuan dan kemunduran dakwah dari masa ke masa. Selanjutnya untuk memupuk semangat perjuangan para dai. Selanjutnya mengetahui sejauh mana sejarah dakwah Islam telah dapat mempengaruhi dan merombak jalannya sejarah atau telah berhasil menciptakan realitas sosiokultural baru. Dan yang terakhir, memprediksi apa yang bakal terjadi dengan peran Islam di masa mendatang dalam rangka kehidupan penataan masyarakat baru. Itu tadi ada 7 poin atau 7 fungsi sejarah dakwah agar kita senang atau suka mempelajari. Telah habis sudah pada materi yang pertama atau bab pertama tadi. Sekarang kita lanjut kepada bab yang kedua tentang setting sosial bangsa Arab sebelum Islam. Pada materi bab yang kedua ini kita akan membahas 3 poin utama, yaitu peradaban Romawi Timur, peradaban Persia, dan peradaban Arab Jahiliyah. Poin yang pertama yaitu peradaban Romawi Timur. Pada tahun 753 sebelum Masehi, kerajaan Romawi didirikan dengan ibu kota di Roma. Kerajaan Romawi pecah menjadi
kedua pada bulan Mei tahun 30 Masehi, yaitu sebagai berikut, yaitu pertama Kerajaan Romawi Barat yang ada di kota Roma dan rajanya adalah Hercules, dan yang kedua ada Kerajaan Roman Timur yang ada di ibu kota Konstantinopel dan rajanya adalah Konstantinus Agung. Nah, pada masa sebelum datangnya Islam, di peradaban Romawi Timur sudah berkembang berbagai ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan agama, sosial maupun kultural. Nah, apa saja tuh ilmu pengetahuan yang sudah ada pada peradaban Romawi Timur sebelum datangnya Islam? Nah, ilmu pengetahuan yang sudah ada atau berkembang di peradaban Romawi Timur yang pertama yaitu ada agama. Negeri-negeri yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi Timur pada umumnya beragama Nasrani, yang pada waktu itu terpecah menjadi berbagai aliran. Adapun aliran-aliran yang terkenal yaitu aliran Ya'aqibah, yang kedua ada aliran Natshirah, dan yang ketiga ada aliran Mulkaniyah. Selain itu juga berkembang ilmu pengetahuan filsafat pada masa peradaban Romawi Timur. Terus ada ilmu pengetahuan tentang bahasa. Di wilayah kerajaan Romawi Timur ada 3 bahasa yang berpengaruh, yaitu bahasa Latin, bahasa Yunani, dan bahasa Suryani. Dalam bahasa-bahasa inilah ditulis kitab suci, undang-undang, cerita, dan sajak. Terus ada ilmu kesenian. Kesenian Romawi Timur timbul kira-kira pada abad ke-5. Kesenian ini sangat maju pada masa Kaisar Yustianus I dan meluas sampai ke Italia Timur. Gereja-gereja dibangun, salah satu gereja yang terkenal yaitu gereja Hagia Sophia. Di samping seni arsitektur, seni-seni lainnya seperti seni lukis, seni pahat, serta seni patung juga dikembangkan dan berjiwa gereja. Nah, terus kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu peradaban Persia sebelum datangnya agama Islam. Kerajaan Persia merupakan saingan dari kerajaan Romawi Timur, di mana antara dua kerajaan tersebut terus-menerus terjadi peperangan karena masing-masing berebut daerah kekuasaan dan pengaruh. Pada waktu Yustianus menjadi raja Romawi Timur, kerajaan Persia berada di bawah Raja Anushirwan dan dinasti Sassanid yang terkenal sangat adil. Anushirwan dengan pasukan berkuda dan pejalan kaki menyerbu daerah-daerah Romawi Timur hingga jatuh satu persatu, sedangkan Yustianus mengadakan perlawanan di bawah panglimanya Belisarius. Selanjutnya terjadi perang dalam 20 tahun dengan kesepakatan di mana Yustianus harus membayar upah kepada Anushirwan setiap tahun sebanyak 30.000 dinar. Nah, sama halnya pada masa peradaban Romawi Timur, pada peradaban Persia ini juga sangat berkembang ilmu pengetahuan, yaitu ada tentang agama. Masyarakat Persia kuno menyembah langit, api, udara, dan air. Di alam ada Tuhan baik, ada Tuhan baik, ada pula Tuhan yang jahat. Terus ada ilmu pengetahuan tentang bahasa. Pada masa pemerintahan dinasti Sassanid pada peradaban Persia, bahasa Pahlavi menjadi bahasa resmi dan juga menjadi bahasa kitab suci Avesta. Oleh karena itu, kitab ini memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan bahasa Pahlavi. Terus ada ilmu pengetahuan dalam bentuk kesenian yang terkenal yaitu pada masa dinasti Achaemenid. Bekas-bekasnya berupa reruntuhan istana Babilonia, Susa, dan Persepolis. Pusara-pusara dalam bukit batu, gambar timbul berwarna di Persepolis,
serta batu ubin berlapis glasir di Susa. Terus kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu peradaban Arab Jahiliyah. Sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, bangsa Arab dikenal sebagai bangsa jahiliyah. Jazirah Arab adalah tempat lahir dan berkembangnya Islam. Oleh sebab itu, perlu dijelaskan mengenai geografi penduduk, politik, ekonomi, sosial, dan agama di Jazirah Arab sebelum Islam lahir. Keadaan Jazirah Arab. Jazirah Arab terletak di bagian barat daya benua Asia dan merupakan semenanjung yang dikelilingi Laut Merah, Samudra Hindia, dan Teluk Persia. Negeri-negeri yang ada di Jazirah Arab pada umumnya berupa padang pasir. Meskipun demikian, tidak semua wilayahnya tandus, ada pula wilayah yang subur. Nah, selanjutnya, ahli sejarah membagi penduduk Jazirah Arab menjadi 3 bagian, yaitu Arab Balidah, yaitu bangsa Arab yang telah punah. Kedua ada Arab Aribah, yaitu penduduk asli Arab. Yang ketiga ada Arab Musta'aribah, yaitu penduduk pendatang. Pada masa peradaban Arab Jahiliyah juga berkembang sama halnya dengan peradaban Romawi Timur, peradaban Persia. Tetapi yang dimaksudkan dengan peradaban Arab Jahiliyah yaitu para penduduk Arab sebelum datangnya Islam menolak tentang kebenaran dan jalan yang lurus yang disampaikan oleh para pendakwah. Terus kita masuk kepada bab yang ketiga atau materi yang ketiga, yaitu tentang konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah SAW yang memuat 3 poin, yaitu konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah. Yang kedua ada tahapan tazkir, tafa'ul, dan isti'lam al-hukumi. Dan yang ketiga ada metode dakwah Rasulullah. Pada poin yang pertama, yaitu konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah. Mengutip pengertian konsepsi dari KBBI, yaitu adalah rancangan atau diabstrakkan dari peristiwa konkret, dikaitkan dengan konsepsi secara sempit adalah perkembangan. Konsepsi sejarah dakwah Nabi adalah berlandasan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa wahyu Al-Qur'an yang secara berangsur-angsur Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui perantara malaikat Jibril. Rasulullah SAW dalam melaksanakan tugas dakwahnya yaitu secara bertahap. Artinya perkembangan dakwah Nabi itu secara konsep yaitu menyebarkan pesan-pesan ilahiyah di mana Allah mengutus beliau sebagai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam, dengan dibekali kebaikan, ketakwaan, keikhlasan, dan akhlak mulia. Posisi sejarah dakwah Nabi ini terbagi menjadi 2 tempat sesuai periode, yaitu tahun kenabian, yaitu Mekah dan Madinah. Konsepsi dakwah Nabi di Mekah itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, sedangkan di Madinah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat memperluas Islam dengan meninggalkan situs sejarah yang menandakan sejarah perjuangan dakwah Nabi. Konsepsi sejarah dakwah Nabi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan hanya dilakukan di sekitar lingkungan rumah, kerabat dekat, dan sahabat saja. Hal yang dilakukan Nabi SAW adalah dengan cara umum, yaitu mendidik, membimbing, membina, dan mengarahkan serta memantapkan hatinya dalam kesuksesan dakwah. Pada 5 tahun pertama, beliau mengajarkan pengetahuan dasar sifat Allah Subhanahu wa taala dan keterangan mengenai dasar akhlak Islam. Pada konsep yang dilakukan oleh Nabi pada metode sembunyi-sembunyi ini mendapatkan hasil yang cukup memuaskan karena berhasil mengislamkan beberapa orang teman dekatnya. Antara lain adalah Abdul Amr bin Auf atau yang dikenal sebagai Abdurrahman bin Auf dan lainnya. Setelah
Nabi selesai dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu sekitar berakhir ketika turun perintah agar Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwah secara terang-terangan yang termaktub dalam wahyu Allah di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214 dan Quran surah Al-Hijr ayat 94. Langkah selanjutnya, setelah berakhir dakwah secara sembunyi-sembunyi, beliau mulai mendatangi rumah penduduk dan mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, meninggalkan penyembahan berhala yang tidak mendatangkan manfaat dan mencegah kemudarat bagi manusia. Kemudian diadakan pertemuan umum di Bukit Safa yang menyampaikan seruannya menyatakan bahwa dia, Nabi Muhammad SAW, adalah utusan Allah sebagai pembawa peringatan dan pembawa kabar gembira. Dengan demikian, konsepsi sejarah dakwah Nabi yaitu pertama, membebaskan diri dari kepercayaan yang selama ini dianut. Kedua, orang diajak untuk berpikir secara rasional dan mengadakan perbandingan secara sistematis. Ketiga, dalam menyampaikan kebenaran yang dibawanya, wahyu menyuruhnya untuk berlaku bijaksana, yaitu dengan mengajukan argumentasi yang kuat dan rasional dan dengan nasihat yang baik, dengan ancaman dan janji, dan dialog-dialog yang meyakinkan orang-orang. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Maka dengan itu, cara yang diterapkan oleh beliau dapat menggugah masyarakat untuk berpikir dan memandang segala sesuatu dalam sistem kepercayaan mereka. Kemudian turun lagi perintah Allah untuk hijrah ke Madinah. Rasulullah beserta para sahabatnya hijrah ke Madinah. Sebelum ke Madinah, mereka mampir ke Kuba selama 4 hari dan mendirikan sebuah masjid yang dikenal sebagai Masjid Kuba. Masjid ini dijadikan sebagai tempat sholat dan tempat menyusun tugas-tugas dakwah. Pembangunan Masjid Kuba berjalan dengan lancar dan Nabi Muhammad pun turut mengulurkan tangan dalam menyelesaikan pembangunannya, dan masjid tersebut dijadikan pusat kegiatan belajar mengajar, mengadili perkara yang terjadi, bermusyawarah, dan juga berfungsi sebagai pusat politik dan pemerintahan. Setelah itu tiba di Madinah, mempersatukan dan mempersaudarakan kaum Ansar dan kaum Muhajirin sebagai dasar kehidupan yang bersumber dari Al-Quran yang di dalamnya berisi akidah yang tinggi dan sempurna yang mampu menyatukan umat Islam di bawah satu bendera dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Terus kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu tahapan tazkib, tafa'ul, dan isti'lam al-hukumi. Pembinaan dan pengkaderan atau marhalah tazkib wa takwin. Tahapan ini dilakukan Rasulullah ketika memulai dakwahnya di Makkah. Langkah-langkah dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW dalam tahapan ini adalah dengan jalan mendidik dan membina masyarakat dengan akidah dan syariat Islam. Pembinaan ini ditunjukkan agar umat Islam menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang muslim. Dengan pendidikan dan pembinaan, seorang muslim diharapkan memiliki kesadaran akan wajibnya menegakkan syariat Islam dan khalifah Islamiyah, berdiam diri terhadap akidah dan sistem kufur yang ada adalah kemaksiatan, sehingga dengan begitu bisa mendorong seorang muslim untuk menjadikan akidah dan syariat Islam sebagai pandangan hidup dan tolak ukur perbuatannya. Terus ada interaksi dan perjuangan di tengah umat atau marhalah tafa'ul ma'a al-ummah. Setelah lahir individu Islam yang telah tergabung dalam sebuah kelompok dakwah atau partai politik Islam, maka akan dilanjutkan pada tahapan yang kedua, yaitu tahap interaksi dan perjuangan di tengah umat. Para muslimin yang telah terhimpun dalam partai politik Islam yang ikhlas itu harus diterjunkan di tengah-tengah masyarakat untuk meraih kekuasaan dari tangan umat. Hal itu sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah SAW bersama sahabat. Setelah dianggap cukup dalam menjalankan proses dakwah, tahap pembinaan dan pengkaderan,
Kelompok dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah secara terang-terangan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surah Al-Hijr ayat 94, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Proses akhir dakwah dari marhalah kedua ini ditandai dengan dilaksanakannya tolabun nusrah atau mencari dukungan politik dari ahlun nusrah kepada para pemimpin kabilah untuk menyerahkan kekuasaan kepada Rasulullah SAW. Puncak dari marhalah itu adalah ketika Rasulullah berhasil mendapatkan kekuasaan dari para pemimpin kabilah dari Yastrib atau Madinah melalui Baitul Aqabah kedua. Dengan demikian, kekuasaan itu hakikatnya hanya bisa diraih jika umat telah rela menyerahkan kekuasaan kepada kelompok atau partai politik Islam tersebut. Terus ada tahap penerapan hukum Islam atau marhalah tatskib al-hukumul Islam. Setelah proses talabun nusrah berhasil, selanjutnya penerapan syariah Islam secara kafah sebagai hukum dan perundang-undangan masyarakat dan negara sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Setelah mendapatkan Baitul Aqabah II, penerapan syariah Islamiyah ini ditandai dengan diberlakukannya Piagam Madinah yang wajib ditaati oleh seluruh warga negaranya, baik bagi yang muslim maupun non-muslim. Selain penerapan syariat Islam untuk pengaturan kehidupan masyarakat di dalam negeri, Rasulullah SAW juga menerapkan syariat Islam untuk politik luar negerinya. Inilah tahapan terakhir dari metode penegakan syariat Islam yang dapat diteladani dari perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Dengan diterapkannya syariat Islam secara kafah, keagungan Islam akan tampak dalam penerapannya di dalam negeri dan juga akan nampak dari tersebarnya Islam ke seluruh penjuru dunia. Untuk menebur rahmatnya, umat Islam juga sudah mulai menyadari bahwa syariat Islam tidak mungkin dapat diterapkan kecuali ada institusi yang mewadahinya, yaitu Daulah Khalifah Islamiyah. Terus kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu metode dakwah Rasulullah SAW. Nah, metode yang dilakukan pada masa Rasulullah atau yang dilakukan Rasulullah yaitu yang pertama ada metode personal atau sirri. Pendekatan ini dilakukan dengan cara face to face individual antara dai dan mad'u, bertatap muka langsung sehingga reaksi yang ditimbulkan akan segera diketahui. Pendekatan ini dilakukan Rasulullah pada fase dakwah sirriyah atau dakwah secara rahasia. Meskipun demikian, dakwah personal ini masih relevan diterapkan pada saat ini, bahkan hingga akhir masa. Hal ini disebabkan pendekatan personal memiliki keterkaitan batin serta interaksi emosional antara dai dan mad'u. Yang kedua ada metode pendidikan. Dakwah melalui pendekatan pendidikan telah dilakukan Nabi pada masa-masa awal berbarengan dengan dakwah sirri seperti dilakukan di rumah Abu Arqam. Pada saat Nabi di Mekah, pendidikan seperti di Bait Al-Arqam belum diorganisir secara maksimal. Hal ini disebabkan belum berkembangnya pendidikan karena faktor keamanan. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, barulah pendidikan berkembang dan diorganisir secara sempurna. Adapun sistem pendidikan yang dikembangkan Nabi adalah sistem kaderisasi dengan membina para sahabat, kemudian para sahabat mengembangkannya ke seluruh dunia, mulai dari masa Khulafaur Rasyidin kemudian ke generasi berikutnya. Tempat-tempat yang dijadikan sebagai tempat untuk mendidik para sahabat baik di Mekah maupun di Madinah yaitu ada Dar Al-Arqam, rumah Nabi, ada Al-Suffah, ada Dar Al-Qutbah, ada masjid dan rumah-rumah para sahabat. Terus ada metode yang ketiga yaitu pendekatan penawaran. Mekah merupakan pusat ziarah
sejak zaman Nabi Ibrahim hingga sekarang, baik pada masa pra-Islam maupun sesudahnya. Salah satu pendekatan dakwah Nabi adalah menawarkan agama Islam kepada ke kabilah-kabilah yang menziarahi Ka'bah. Meskipun tidak ada seorang pun yang mengikuti dakwah Nabi akibat teror dari kafir Quraisy, Nabi tetap menjalankan tugas dakwah itu setiap Muslim haji dari tahun ke-4 sampai tahun ke-10 dari kenabian beliau. Baru pada tahun ke-11 kabilah Khazraj dari Yathrib menyatakan meluk Islam berlanjut kepada Bait Aqobah pertama dan kedua. Masuk Islamnya kabilah dari Yathrib merupakan wasilah hijrahnya Nabi ke Yathrib, atau kemudian lebih dikenal sebagai Madinah. Terus ada yang keempat, yaitu pendekatan misi. Pendekatan misi adalah pengiriman dai ke daerah yang jauh dari tempat tinggal Nabi untuk mengajarkan agama Islam. Pendekatan dakwah ini merupakan bagian dari pendekatan pendidikan, namun dalam hal ini aksis mudis atau titik tekannya pada pendelegasian atau pengiriman para dai oleh Nabi. Pendekatan misi yang dilakukan Nabi diantaranya misi dakwah ke Yathrib, Najd, Khaybar, Yaman, Najran, dan Mekah. Sesudah Baiat Aqobah pertama, orang Yathrib meminta kepada Nabi untuk dikirim orang yang mengajarkan Islam di Yathrib. Nabi SAW mengutus Mush'ab bin Umair ke Yathrib. Peristiwa ini terjadi sebelum Nabi hijrah. Pada bulan Safar 4 Hijriah, Nabi kedatangan tamu dari Najd. Ia diajak Nabi masuk Islam, tapi tidak mau, hanya meminta untuk dikirim dai untuk mengajarkan Islam di Najd dan lain sebagainya. Terus ada poin yang kelima, metode pendekatan korespondensi. Pendekatan korespondensi merupakan salah satu dakwah yang dilakukan Nabi SAW. Dakwah melalui korespondensi ini dilakukan Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-7 Hijriah terhadap bangsa-bangsa non-Arab. Sebelumnya, selama 16 tahun Nabi berdakwah hanya kepada masyarakat Arab, tepatnya 10 tahun di Mekah dan 6 tahun di Madinah. Fakta ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama universal. Melalui surat dakwah Islam disebarkan Nabi ke Eropa seperti Romawi, Persia, dan Afrika seperti Abyssinia dan lain sebagainya. Terus ada yang keenam, metode pendekatan diskusi. Pendekatan mujadalah mengandung arti dialogis. Mujadalah bukanlah pembicaraan yang monolog atau monoton. Dalam Al-Quran, kata mujadalah diulang 29 kali. Diskusi atau mujadalah juga merupakan pendekatan dakwah yang persuasif. Mengingat tidak setiap mad'u begitu saja terima ajakan dakwah, tapi perlu ada argumen untuk meyakinkan kebenaran ajaran Islam. Dakwah pendekatan diskusi ini memuat dai untuk profesional dan mampu mengaplikasikan ilmu logika serta menguasai pengetahuan yang mendalam, terutama topik yang didiskusikan. Mujadalah juga dimaksudkan agar orang yang sebelumnya menentang, ia akan menerima sekaligus mendukung dengan penuh pengertian. Itu tadi adalah poin terakhir metode dakwah yang Rasulullah lakukan. Terus kita masuk kepada materi yang keempat atau bab yang keempat, yaitu sejarah dakwah pada masa Rasulullah SAW, yang memuat dua poin utama, yaitu dakwah Nabi di Mekah dan dakwah Nabi di Madinah. Sama halnya seperti materi yang sebelumnya, dakwah Nabi di Mekah yang mungkin kita sudah pernah belajar, pada dakwah Nabi di Mekah dikenal dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Dan dakwah di Mekah ini banyak dikhususkan kepada para ahlul bait atau keluarga dan para sahabat-sahabat Nabi. Kemudian setelah Nabi
pergi ke kota Madinah, Nabi banyak mempersatukan dan menyebarkan Islam melalui dakwah secara terang-terangan, seperti mempersatukan kaum Ansar dengan kaum Muhajirin dan mengajak orang-orang yang umrah ke orang-orang yang berhaji dan umrah ke Madinah. Terus kita masuk kepada bab yang kelima atau materi yang kelima, yaitu dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, pada bab yang kelima atau materi yang kelima ini kita akan membahas dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu para sahabat Nabi yang terkenal, yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Langsung saja, yaitu kita masuki kepada sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Namanya adalah Abdullah bin Abi Quthafah At-Tamimi. Di zaman pra-Islam ia bernama Abdul Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Nah, pada masa Abu Bakar As-Siddiq terjadi permasalahan dalam bidang keagamaan, sebagaimana kelompok lari dari Islam karena Rasul telah wafat. Mereka melepaskan kesetiaan dengan menolak memberikan sumpah kepada khalifah yang baru, bahkan mereka menentang agama Islam. Faktor ilmu mereka terhadap Islam yang masih dangkal sekali dan belum mendapatkan siraman-siraman iman yang kuat dan mantap juga dijadikan kesetiaan mereka putus. Masa Abu Bakar, daerah Islam meliputi daerah atau wilayah Arab namun belum rampung, terutama daerah perbatasan seperti Suriah. Abu Bakar terus mengadakan perluasan Islam ke utara dan selatan yang dikuasai oleh kerajaan Romawi Timur. Perkembangan dakwah pada masa Abu Bakar yaitu pertama mengadakan ekspedisi Islam ke perbatasan Suriah dan ekspedisi itu berhasil dengan sukses. Kedua, memberantas orang-orang murtad. Yang ketiga, memberantas nabi-nabi palsu. Yang keempat, memberantas orang-orang yang enggan membayar zakat. Dan yang kelima, membuat satu kumpulan Al-Quran. Dalam hal perluasan dan penyerangan Islam, Abu Bakar mempertimbangkan strategi dakwah. Penyerangan ke Suriah, Abu Bakar mengutus 4 panglima perang, yaitu Abu Ubaisah, Yazid ibnu Abi Sufyan, ibnu Ashik, dan Syurahbil. Ekspedisi ke Suriah sangat penting dalam segi politik dan kekuasaan. Khalifah Abu Bakar berkuasa selama 2 tahun 11 bulan dan 11 hari. Dan pada hari Senin tanggal 23 Agustus 642 Masehi, beliau wafat setelah lebih kurang 15 hari sakit. Ia wafat di usia 63 tahun. Yang kedua ada sahabat Nabi Umar ibnu Al-Khattab. Ia bernama Umar ibnu Al-Khattab ibnu Nufail, keturunan Abdul Uzza Al-Quraish dari suku Adi, salah satu suku yang terpandang mulia. Ia dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ia adalah orang yang berbudi luhur, fasih dan adil serta pemberani. Ia ikut memelihara ternak ayahnya dan berdagang hingga ke Suriah. Kondisi masyarakat pada masa Umar bin Khattab. Ternyata sepeninggal Abu Bakar, ia menunjuk Umar sebagai penggantinya. Pada saat itu situasi keamanan belum cukup terkendali. Begitu juga stabilitas keimanan. Penunjukan yang dilakukan Abu Bakar ini bermaksud untuk menghindarkan kemungkinan terjadi perselisihan dari kalangan umat Islam. Selesai pelantikannya sebagai khalifah, dalam pidatonya yang amat singkat, Umar telah membentangkan garis politik yang mempunyai daya jangkau yang sangat jauh.
Setelah memuji Allah dan sholawat kepada Rasul, ia mengatakan sesungguhnya orang Arab pelaksana unta jinak yang patuh mengikuti pengembalanya. Karena itu pengaruh hendak memperhatikan hendak kemana dibawa untanya itu. Terus pengembangan dakwah pada masa Umar bin Khattab, yaitu penaklukan Imperium Romawi Timur dan Persia yang berlokasi di Mesir, Afrika Utara, Syam, Damaskus. Yang kedua ada memperlihatkan kesederhanaan dan keutamaan gerakan Islam. Ia adalah orang yang besar dalam kesederhanaan, yang sederhana dalam kekuatan, yang kuat dalam keadilan dan kasih sayang. Yang ketiga ada mengajarkan kepada seluruh gubernur-gubernurnya keteladanan dan keislaman. Tanggung jawab Umar kepada gubernurnya tidak terbatas pada pemikiran dan pengarahan yang baik, akan tetapi memberikan jaminan yang mendatangkan rahmat, kemakmuran, dan keimanan. Umar bin Khattab membangun negeri Islam. Tuhan telah memberikan taufik dan ilham dalam memperkenalkan panggilan zaman, menjawab tantangan hidup baru. Adapun gerakan dakwah pada masa Umar bin Khattab, yaitu mendirikan Baitul Mal, mengadakan hisab atau pengawasan terhadap pasar, pengontrolan terhadap takaran dan timbangan. Selanjutnya menekankan pengajaran tata tertib dan asusila, dan selanjutnya mengadakan pengawasan terhadap kebersihan jalan. Selanjutnya kita masuk kepada sahabat Nabi selanjutnya, yaitu Utsman Ibnu Affan atau Utsman bin Affan. Utsman bin Affan bin Abil Ash Ibnu Umayyah dilahirkan sewaktu Rasulullah berusia 5 tahun dan beliau masuk Islam atas pengaruh Abu Bakar As-Siddiq. Dalam hal kekayaan saat itu, Utsman bin Affan mendermakan 950 ekor unta dan 59 ekor kuda untuk kepentingan dakwah Islam. Beliau menikahi 2 orang putri Rasulullah, yakni Ruqyah dan Ummi Kalsum, dan beliau pernah diutus Rasulullah pada misi Hudaybiyah. Nah, perkembangan dakwah pada masa Utsman bin Affan, yaitu mengadakan perluasan Islam. Perluasan ini dilakukan lewat ekspedisi militer. Kaum muslimin telah memiliki angkatan laut. Daerah Islam telah meliputi Barqah, Tripoli Barat, Armenia, Tabristan, Kabul, Turkistan, dan bagian Asia Tengah lainnya. Terus ada pembukuan Al-Quran yang seragam ejaan dan bacaan. Nah, berkat ide Utsman yang dibantu oleh sekretarisnya Zaid bin Sabit, tersusunlah Al-Quran sehingga seragamlah tulisan dan bacaannya di daerah Islam saat itu, dan sampai saat ini juga Al-Quran yang sesuai dengan mushaf Utsman itulah yang dipakai di Indonesia. Terus kita masuk kepada sahabat Nabi yang keempat setelah meninggalnya Utsman bin Affan, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali ibnu Abi Thalib ibnu Abdul Muthalib, putra paman Rasulullah dan suami dari putri beliau Fatimah. Fatimah adalah satu-satunya putri Rasulullah yang mempunyai keturunan sampai sekarang. Ali adalah salah satu dari 10 orang sahabat yang mendapatkan jaminan langsung masuk surga dari Rasulullah SAW. Nah, saat Rasulullah hijrah, dia kemunduran dakwah pada masa Ali bin Abi Thalib. Setelah terbunuhnya Utsman, kaum muslimin memilih Ali untuk menjadi pemimpin mereka. Para sahabat mendesaknya agar bisa keluar dari kemelut orang menimpa mereka. Kondisi saat itu telah mengalami kekacauan dan orang-orang pemberontak telah menguasai lapangan. Akhirnya dia mau menerima pimpinan, sedangkan dia tidak bernafsu untuk memegangnya. Banyak hadis-hadis Rasulullah yang menerangkan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Faktor kesalahan struktural sejak
Utsman bin Affan dan efek dari pembunuhan Utsman menjadi beban politik yang dipikul oleh Ali bin Abi Thalib. Pembaiatan Ali merupakan lembaga kebencian sekelompok umat Islam kepada pemerintah di bawah Utsman bin Affan. Di sisi lain, mereka pengikut Utsman bin Affan menaruh dendam kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, awal terjadinya perang saudara dalam Islam, terjadinya peperangan sesama muslim merupakan faktor kemunduran dakwah pada masa Ali bin Abi Thalib. Terus ada awal disintegrasi dalam Islam. Karena Muawiyah telah memiliki dukungan yang kuat di Syam, ia selanjutnya mengutus Amr bin Ash menuju Mesir untuk mengadakan ekspansi. Mesir pun lepas dari kekuasaan Ali berpindah kepada kekuasaan Muawiyah tahun 38 Hijrah. Awal munculnya beberapa aliran dalam Islam, yaitu kekalahan Ali pada saat Tahkim semakin memperparah kebencian sebagai pengikutnya. Mereka menyuruh Ali memerangi Muawiyah. Tentu Ali tidak mau karena sejak awal mereka juga yang menyetujui Tahkim tersebut. Mereka mengadakan pemberontakan kepada Ali dan sekaligus mencopot kekhalifahan Ali. Kelompok ini semakin lama semakin banyak dan berkumpul di wilayah Nahawad. Mereka mulai membunuh kaum muslimin dan menebarkan kerusakan di muka bumi. Ali menemui mereka sehingga sebagian sadar, akan tetapi sebagian lagi tetap memerangi. Oleh sebab itu, perang meletus. Ali menghancurkan mereka. Hal tersebut dan dari mereka yang selamat, mereka lebih dari puluhan. Dampak negatif dari perang ini adalah bahwa mereka menyebar kemana-mana. 2 diantaranya ke Aman, 2 ke Karman, 2 ke Sajistan, 2 ke Jazirah Arab, dan 1 orang ke Yaman. Mereka membangun jamaah di Yaman. Berakhirlah materi yang kelima tentang dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang keenam atau materi yang terakhir, yaitu tentang dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah. Nah, yang memuat poin yaitu perkembangan dakwah di Damaskus dan perkembangan dakwah di Andalusia. Secara umum, dakwah Islamiyah pada masa dinasti Umayyah di Damaskus meliputi pengembangan tata kepemerintahan, yang kedua mengatur tata protokoler, yang ketiga membuat lambang identitas Daulah Umayyah, yang keempat mengembangkan bidang kesusastraan dan ilmiah. Salah satu tokohnya adalah Ghayat Tughlibi al-Akhtal. Dan terakhir ada perkembangan hukum dalam Islam. Nah, sedangkan perkembangan dakwah di Andalusia pada masa Abdurrahman ad-Dakhil, yaitu khalifah pertama, perkembangan dakwah terutama dakwah Bilhal adalah pembangunan tembok pertahanan dari serangan musuh, pembangunan Masjid Megah Al-Kubra yang sampai saat ini merupakan kebanggaan bangsa Spanyol. Ketiga, membangun gedung-gedung perkuliahan dan lembaga-lembaga penelitian ilmiah. Yang keempat, membangun irigasi sehingga menurut sejarawan hampir tidak sejengkal pun tanah Spanyol yang tidak ditanami pertanian. Kelima, yaitu membangun tempat pariwisata dengan taman Arisafat yang indah. Dan kemunduran dakwah pada masa Bani Umayyah di Andalusia, yaitu karena memberikan pengakuan kepada kerajaan kecil Kristen dengan upah upeti. Inilah nantinya yang menjadi penghancur Islam di Cordoba masa yang akan datang. Terjadi perang saudara antara Abdurrahman dan saudaranya Yusuf dan pelanggaran-pelanggaran perjanjian yang dilakukan Abdurrahman. Pada masa Emir Hisham Ibnu Abdurrahman atau Emir kedua. Dakwah pada masa ini juga dibentuk dakwah Bilhal, seperti mendukung pengembangan hukum Islam, sehingga pada masa ini kerajaan tunduk kepada mazhab Maliki. Kedua, mengatur tata tertib keamanan. Yang ketiga, menyebarkan lukisan dan menanamkan kecintaan kepada bahasa Arab ke seluruh wilayah Islam. Nah, kemundurannya
terjadi perebutan kekuasaan, pembunuhan terhadap tokoh-tokoh agama, dan terjadi pemberontakan di mana-mana. Terus ada pada masa Emir Abdurrahman II atau Emir keempat. Pada masa ini dilakukan pengembangan seni seperti seni lagu dan bunyi-bunyi di bawah pimpinan yang selanjutnya majunya Spanyol lewat Emir Arab. Hal ini terbukti dengan Spanyol memperkaya dirinya dengan memproduksi pertanian Arab dan kilang-kilang perusahaannya. Dan dalam bidang dakwah pada masa Khalifah Hisham atau Emir ke-10, perkembangan di bidang ilmiah dan bidang perpustakaan, ia amat gemar mengumpulkan karya-karya ilmiah dan karya-karya keagamaan dari segenap penjuru wilayah Islam. Kedua, memberikan fasilitas khusus bagi suku-suku berada, terutama di lembaga-lembaga ketentaraan untuk menggantikan unsur-unsur Arab. Dan yang ketiga yaitu membentuk sebuah lembaga kepolisian rahasia yang dipanggil dengan ahli urafak, dan bagi pembentukan lembaga tersebut Mulk al-Mansyur atau pemegang kekuasaan saat itu, karena Hisham II masih kanak-kanak, mengundang beberapa suku dan mengakui polisi rahasia negara tersebut. Dan itulah tadi dakwah pada masa Daulah Bani Umayyah. Dan itulah adalah materi yang terakhir yang saya sampaikan. Mungkin jika terdapat kesalahan dan kekhilafan, saya selaku pembuat dan pembikin dan pengutip dari video kali ini memohonkan maaf dan berterima kasih. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan dan yang mempelajari ilmu pengetahuan. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa like and subscribe dan follow me di Instagram @muhammad.amin26. Sampai jumpa, see you next time. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.